Saya Sekina Glorila Tuprisa dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Pengantar Teknik Informatika. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai jaringan komputer. Dimulai dengan pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Selanjutnya jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama jaringan komputer berdasarkan geografis, yaitu satu PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencangkup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Selanjutnya LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Yang ketiga, CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. MAN atau MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Selanjutnya WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi ATM-X25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencangkup hampir seluruh penjuru dunia. Yang selanjutnya VPN, yaitu Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Jaringan komputer berdasarkan transmisi, yaitu pertama bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Yang selanjutnya ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola ring lingkaran. Selanjutnya star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Selanjutnya tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Selanjutnya mesh, yaitu topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Yang selanjutnya yaitu server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Selanjutnya NCI, yaitu Network Interface Card. NCI dapat disebut juga dengan LAN, Card Expansion Board, yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Selanjutnya kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lain. Selanjutnya hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Selanjutnya router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN.
serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Selanjutnya bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Selanjutnya macam-macam perangkat jaringan komputer, yaitu modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Selanjutnya repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integrasi dari sinyal jaringan. Selanjutnya wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan share server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi jaringan. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat dengan bantuan jarkom. Proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang kelima, membantu aktivitas manusia, dan manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Selanjutnya, aplikasi jaringan komputer. Komputasi jaringan aplikasi internet komersial berkembang melalui 4 fase utama, yaitu presence atau kemunculannya, e-commerce atau perdagangan elektronik, collaboration atau kerjasama, dan integrasi. Kategori aplikasi internet yang pertama, discovery. Discovery melibatkan browsing dan perolehan kembali informasi dan menyediakan kemampuan nasabah untuk melihat informasi pada database, mendownloadnya, dan memprosesnya. Selanjutnya, communication. Internet menyediakan jalur komunikasi cepat dan murah mulai dari pesan yang dikirim pada papan buletin online hingga pertukaran informasi yang kompleks dari banyak organisasi. Selanjutnya, collaboration. Sehubungan untuk peningkatan komunikasi, kolaborasi elektronik di antara individu dan atau grup, dan kolaborasi antara organisasi meningkat dengan cepat. Selanjutnya, communication. Waktu dan tempat dapat dibuat untuk menggolongkan teknologi IT, pendukung komunikasi dan kolaborasi. Same time atau same place, same time or different place, different time and same place, different time or different place. Selanjutnya, collaboration. Hubungan timbal balik oleh dua atau lebih individu yang menjalankan aktivitas agar dapat melaksanakan satu tugas khusus. E-learning, distance learning. E-learning, belajar didukung dengan web, dapat dijalankan di dalam kelas tradisional atau pada kelas virtual. Distance learning atau DL, situasi belajar yang mana guru tidak bertemu langsung face to face. Kelebihan e-learning, belajar mandiri dan swakarsa akan tampak untuk peningkatan kemampuan pribadi. Yang terakhir, virtual work and telecommuting.
Virtual work environment, lingkungan kerja yang mana tim kerja secara geografis tersebar dan kadang-kadang tim antar organisasi. Telecommuting, kegiatan di mana karyawan bekerja dari rumah, di rumah pelanggan, di tempat khusus, atau sambil melakukan perjalanan, biasanya menggunakan komputer yang tersambung ke tempat kerja.